Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena malam hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa hadir pada kajian ini untuk meneruskan bab tema yang telah kita sampaikan pada satu minggu yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan satu minggu yang telah lalu kita sampaikan, kita kaji bersama tentang al-madah ar-rabi'ah, yaitu materi yang keempat, fil ijarati, tentang ijarah. Apa ijarah itu? Ijarah itu adalah akadun lazim, akad yang mengikat, ala manfaatin, untuk mendapatkan sebuah manfaat, maddatun ma'lumatun, pada tempo waktu yang ditentukan, bisamanin ma'lumin, dengan bayaran nilai upah yang ditentukan pula. Jadi ijarah itu adalah akad yang mengikat, untuk mendapatkan sebuah manfaat, baik manfaat yang ada pada suatu barang atau manfaat pada suatu jasa dalam tempo waktu tertentu dan dengan upah yang ditentukan pula. Itulah ijarah. Dasarnya adalah beberapa ayat dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa dulu Nabi Musa alaihissalam tenaganya disewa oleh Nabi Syu'aib alaihissalam, yang pada waktu itu upah dari sewanya adalah Nabi Musa alaihissalam tinggal di tempatnya Nabi Syu'aib, kemudian juga upahnya adalah bisa mendapatkan makanan di rumahnya Nabi Syu'aib. Bahkan upah yang tidak kalah menariknya adalah dinikahkan dengan salah satu di antara putri Nabi Syu'aib alaihissalam.
itu upahnya. Bentuk jasa pekerjaan sewanya adalah Nabi Musa alaihissalam bekerja pada Nabi Syuaib selama 8 tahun yang disepakati. Jika masih memungkinkan tambah 2 tahun, tapi yang 2 tahun Nabi Musa tidak menjanjikan. Tapi yang 8 tahun, ya 8 tahun pasti Nabi Musa bekerja pada Nabi Syuaib, menggembalakan dewan-dewan ternaknya selama 8 tahun. Upahnya adalah tinggal di rumahnya Nabi Syuaib, makan di rumahnya Nabi Syuaib, dan dinikahkan dengan salah satu di antara putri Nabi Syuaib alaihissalam. Ini salah satu contoh ya praktek ijarah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga mempraktekkan manakala ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, perjalanan tidak kurang dari setengah bulan, yang mestinya yang bisa ditempuh dalam beberapa hari. Tetapi karena memang strateginya itu adalah membuat sebuah kamuflase sehingga tidak diketahui oleh orang-orang Makkah yang pada waktu itu sudah membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati maka upahnya adalah. Jadi orang Muslim Arab juga membuat sayembara dengan upah, ya jasa pencarian. Yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati maka hadiahnya itu adalah 100 ekor unta. Unta 100 itu kalau dinominalkan berapa sudah itu? Banyak ya, 1 ekor unta itu minimal 20 sampai 30 juta. 30 juta kalau kali 100 berapa minggu? 3M. 3M. Maka banyak kemudian yang melakukan pengejaran. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyewa seseorang penunjuk jalan. Jadi ketika sudah meninggalkan Gua Thur selama 3 hari. Gua Thur itu arahnya di arah selatan agak barat kalau arah dari Makkah. Sementara jalan utama Makkah ke Madinah itu menuju ke utara. Jadi ibarat orang-orang mau pergi ke Magelang, tapi perginya ke Wonosobo. Jadi tidak ke timur tapi ke barat. Untuk apa? Untuk membuat tipu daya. Sehingga Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi menginap di Gua Thur selama 3 hari, sementara penduduk Makkah kaum musyrikin itu sudah lari ke arah utara, mengejar lewat jalan utama yang biasanya dilalui oleh pejalan kaki atau kendaraan dari Makkah menuju Madinah. Kita lihat peta itu juga bisa bersing peta perjalanan Nabi. Peta perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah itu hampir tidak pernah melewati jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang melakukan perjalanan antara Makkah dan Madinah. Jadi ke utara, ke selatan, ke barat, kemudian memutar haluan dan tidak pernah melewati jalan utama antara Makkah dan Madinah. Salah satu cara supaya tidak tersesat adalah melakukan ijarah, menyewa salah seorang dari Bani Budail dalam satu riwayat, Bani Dail dalam satu riwayat, untuk menunjukkan jalan, menunjukkan arah, yaitu dari Makkah supaya sampai di Madinah tanpa diketahui oleh orang-orang Makkah. Itu saja tetap masih orang-orang Makkah ada di antara mereka
yang bisa menemukan kemana Nabi dan Abu Bakar bersama, yaitu Suraqah bin Malik, yang bisa mengejar dengan kecerdasannya, dengan kepandaiannya bisa mengejar. Tetapi kemudian Rasulullah SAW melepaskannya ketika beberapa kali kendaraan Suraqah bin Malik terperosok ke dalam pasir hingga ia pun jatuh beberapa kali. Artinya apa? Rasulullah SAW pernah mempraktekkan ijarah, yaitu mengupah jasa seorang, menyewa seseorang untuk menunjukkan jalan sebagai guidance, sebagai penunjuk jalan, itu dari Makkah ke Madinah dengan tanpa melalui jalan utama. Ibu bapak para jamaah yang selanjutnya adalah syurutuha, syarat-syarat ijarah yang dibenarkan di dalam Islam. Yang pertama adalah ma'rifatul manfaati kasubnad dari. Yang pertama adalah syarat ijarah itu, yang pertama adalah manfaat dari objek yang akan disewa sudah diketahui. Artinya objek sewa itu diketahui manfaatnya. Ketika seseorang ingin melakukan ijarah, ingin melakukan sewa, menyewa sesuatu, baik menyewa sebuah barang atau menyewa jasa. Jadi objek sewa itu bisa barang, bisa jasa. Objek sewanya itu sudah diketahui manfaatnya. Seperti apa? Seperti seperti rumah, untuk didiami, untuk ditinggali. Menyewa sebuah rumah, rumahnya diketahui bahwa rumah itu memang bermanfaat. Ada pintunya, ada jendelanya, ada fasilitasnya, kemanfaatannya sudah diketahui. Ibaratnya bukan seperti menyewa kucing dalam karung, jadi tidak diketahui. Kemanfaatan dari objek sewa itu diketahui manfaatnya. Aufiyati thawbi masalan, atau misalnya menyewa jasa penjahit untuk menjahitkan baju. Ya, seperti ibu bapak yang sering menjahitkan baju seragam misalnya, maka kemanfaatan itu bisa diketahui. Oh, sana tukang jahit di sana itu memang bagus, sekalipun harganya agak miring sedikit, tetapi enak dipakai. Yang kedua, biasanya waktunya tepat, karena penyakit tukang jahit itu biasanya molor, jadi kalimat nginjing itu tidak ada batasnya. Nginjing Pak, oh ya, begitu sampai di situ sampai terus berenkan kalau matur nginjing gitu. Besoknya juga masih apa? Besok lagi, jadi bukrok, besok. Jadi objek sewa itu jelas manfaatnya, baik barang ataupun jasa. Ilhiyan al-bai'i wal-bai'u la budda fihi min ma'rifatil mubin. Karena sewa menyewa itu hampir seperti objek jual beli. Jadi sewa menyewa itu seperti jual beli, karena jual beli yang di situ adalah kemanfaatannya, bukan pada objek sewanya, tapi kemanfaatan pada objek sewa itu. Sehingga sewa menyewa itu seperti jual beli, maka kemanfaatannya harus jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, ibahatul manfaati. Yang kedua, kemanfaatan pada objek sewa itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi kemanfaatan pada objek sewa itu kemanfaatan yang diperbolehkan, tidak asal sewa. Jadi bukan asal sewa, tetapi kemanfaatan atau manfaat pada objek sewa itu manfaat yang dibolehkan. Fala yajuzu istijaru ammatin lil watid, maka tidak boleh misalnya
menyewa ya seorang budak wanita untuk digauli, misalnya menyewa ya seorang budak wanita untuk digauli, bahasa Jawanya nggo peranti digauli. Nah, ini tidak boleh karena kemanfaatannya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Atau menyewa seorang perempuan untuk menyanyi. Nah, ini banyak ya. Biasanya di acara-acara apa namanya? Ya, organ tunggal, organ tidak tunggal, organ rombongan, gitu ya. Jadi menyewa apa namanya seorang wanita untuk menyanyi. Menyanyi itu dalam perkara-perkara umum ini banyak yang melanggar syariat. Penyanyi dengan model nyanyiannya, dengan tampilannya, ya, dengan tampilannya yang dinyanyikan dan caranya, ini banyak perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Kecuali barangkali ketika seperti rombongan nyanyian yang dibolehkan, seperti rebana yang dalam beberapa batas tertentu diperbolehkan. Awin nauhi masalan, menyewa perempuan untuk menyanyi atau untuk linauh atau untuk meratap. Jadi dulu zaman jahiliyah itu ada seorang wanita yang pandai meratap. Biasanya melantunkan syair-syair sampai kemudian yang mendengar itu akan bahasa kita terenyuh. Ya, menyewa jasa mereka untuk melakukan ratapan. Karena ratapan itu tidak diperbolehkan, maka ijarah dalam hal seperti ini juga tidak diperbolehkan. Au ardan lita benal kanisah, atau menyewakan tanah, menyewakan sebidang tanah untuk dipakai, ya, untuk dipakai sebagai kanisa. Kanisa itu gereja. Ya, menyewa sebidang tanah, menyewakan sebidang tanah dipakai sebagai tempat ibadah, ya, selain muslim. Ini kata beliau sudah tidak diperbolehkan, termasuk bekerjanya, ya, bekerja membuat gereja itu. Kalau dulu ada pertemuan OKI tahun 1981 atau berapa itu dikatakan kaum muslimin tidak boleh bekerja, ya, bekerja dalam proyek pembangunan sebuah tempat ibadah non muslim. Kenapa? Karena di situ termasuk ta'awun, ya, termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kaidahnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu di pertemuan itu tidak diperbolehkan. Juga termasuk di Majmu' Fatwa Lajnah Daimah, yaitu, ya, Dewan Fatwa dan Riset Ulama Saudi. Itu di Majmu' Fatwa, itu di Lajnah, ya, Lajnah Ifta itu disebutkan juga di sana tidak diperbolehkan. Dalam Lajnah Fatwa Lajnah Daimah itu tidak diperbolehkan. Di situ disebutkan, ada pertanyaan, bagaimana jika ada seorang muslim yang bekerja dalam sebuah proyek pembangunan tempat ibadah non muslim seperti gereja misalnya. Di situ di Lajnah Fatwa Lajnah Daimah itu disebutkan tidak siapnya dan tidak boleh kaum muslim, ya, terlibat dalam pembangunan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu termasuk bagian dari tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka tidak seyogyanya kaum muslimin ikut menyewakan tenaganya
menyiapkan keahliannya dalam proyek seperti itu. Ini dalam fatwa Lajnah Daimah. Maka yang kedua, syaratnya itu ya siwa menyewa itu adalah ya kemanfaatan pada objek siwa itu sesuatu yang diperbolehkan. Tidak boleh menyewa seorang wanita untuk menyanyi di hadapannya, untuk meratap, atau menyewakan sebidang tanah yang akan digunakan untuk tempat ibadah selain umat Islam, atau menyewakan lahan, menyewakan tanah untuk dipakai sebagai tempat minum khamr, ya, bar misalnya. Ya, khamr itu tempat tongkrong, kafe khamr misalnya. Maka menyewakan objek, ya, menyewakan tanah dipakai untuk sesuatu yang kemanfaatannya itu tidak diperbolehkan, maka siwa menyewa dalam hal seperti itu juga tidak diperbolehkan. Menyewakan pistol akan digunakan untuk merampok misalnya, tidak boleh. Menyewakan pisau yang akan digunakan untuk ya membunuh, tidak diperbolehkan. Kenapa? Kemanfaatan itu perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul ujrati. Yang ketiga, syarat ijarah itu kecuali manfaatnya jelas, manfaatnya sesuatu yang diperbolehkan. Yang ketiga adalah upah dari sewa menyewa itu juga sesuatu yang diketahui dengan jelas. Dengan kata lain, upahnya juga jelas. Kenapa? Liqauli Abi Sa'id, ya, Abi Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anistijaril ajir, ya, ajiri hatta yatabayyana lahu ajrahu. Rasulullah SAW melarang, ya, melarang mengupah, ya, mengupah ataupun melakukan kegiatan sewa menyewa ini hingga hatta yatabayyana lahu ajrahu, hingga jelas baginya upah yang akan diterima. Artinya apa? Upahnya harus jelas. Baik apakah diberikan di depan atau diberikan di belakang, itu sesuai dengan kesepakatan. Karena tadi di awal kita sampaikan, ijarah itu adalah akad yang mengikat. Kalimat mengikat, jika kesepakatan itu memang upah diberikan setelah pekerjaan itu selesai, maka berarti upah diberikan setelah suatu pekerjaan selesai dilakukan. Tetapi kalau akadnya itu adalah diberikan di depan, ya, diberikan di depan, maka akad itu mengikat. Sehingga apa? Upah itu sudah diberikan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Sekalipun kaidah hadis itu adalah uqtul ajira ajrahu qabla ayyajifa irquhu. Berilah kepada pekerja upah akan pekerjaannya sebelum kering keringatnya. Sebelum keringatnya kering. Artinya apa? Menyegerakan pemberian upah setelah pekerjaan itu selesai. Itu menjadi bagian dari khasanah Islam dalam hal memberikan upah kepada pekerja. Ibu bapak rahimahullah, selanjutnya ya tentang hukumnya, perkara-perkara yang terkait tentang ijarah ini. Yang pertama, jawazul istijaril muallimi li ta'limil ilmi aw sina'atin, li ta'limi ilmin aw sina'atin. Yang pertama, boleh menyewa seorang muallim. Muallim itu seorang pengajar. Boleh menyewa seorang pengajar, seorang guru, li ta'limi ilmin, untuk mengajari sebuah ilmu, untuk mengajarkan sebuah ilmu, aw sina'atin, atau mengajari sebuah keterampilan.
ini hukumnya adalah boleh menyewa seorang ilmuwan untuk mengajarkan akan ilmu-ilmunya, ilmu apa saja, maka seperti ini hukumnya adalah boleh. Dan ini sudah berjalan di tengah masyarakat, ya, seperti ada di antara kita yang kemudian mengundang guru untuk memberikan les privat kepada anak-anaknya. Jadi mengundang guru, yaitu mata pelajaran tertentu untuk memberikan bimbingan privat, les privat kepada anak-anaknya. Dan itu bukan sesuatu yang murah. Kalau di kota-kota besar itu mahal. Bahkan beberapa orang, ya, dengan level ekonomi tertentu, mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan, tetapi mereka hanya melakukan homeschooling. Jadi gurunya yang dipanggil, anaknya tetap belajar di dalam rumah mereka. Dan itu juga biayanya mahal. Ini orang-orang tertentu, ya. Kalau di kampung-kampung nggak ada homeschooling, nggak ada, ya. Sekolah bagus dan lumayan kan itu, apalagi homeschooling. Artinya apa? Jasa mengajar seperti ini sesuatu yang mutlak diperbolehkan. Jadi bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang tabu. Kenapa? Lima fadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asra badrin bi ta'limihim adadan min sidyanil madinatil kitabata. Kenapa? Karena Nabi pernah mempraktekkan hal itu. Rasulullah SAW pernah mengutus, meminta kepada sebagian dari para tawanan perang Badar dari kalangan orang-orang Makkah. Jadi ketika perang Badar selesai, maka kemudian kaum muslimin memiliki tawanan perang. Dan tawanan-tawanan itu dia akan kedudukannya hampir seperti budak. Ya, tawanan itu seperti budak. Yang punya tawanan waktu itu boleh menjualnya. Nanti jadi kerupuk boleh. Karena tawanan perang. Nah, pada waktu itu terjadi dialog yang panjang antara Rasulullah kemudian dengan Abu Bakar dan Umar tentang tawanan ini akan dibagaimanakan. Apakah dibunuh atau dikembalikan atau bagaimana, atau dilepaskan? Maka di antara tawanan-tawanan itu, di antara beberapa tawanan itu ada karena yang punya keahlian dalam tulis menulis, maka ada di antara mereka yang disewa untuk mengajari anak-anak kecil di Madinah. Dan upahnya itu adalah dibebaskan setelah sekian waktu yang lama. Objeknya jelas, objeknya apa? Para tawanan. Pekerjaannya apa? Bentuk sewanya mengajari anak-anak. Upahnya apa? Dibebaskan. Dan ini sesuatu yang diperbolehkan dan Nabi juga mempraktekkannya. Ini yang pertama. Jadi menyewa muallim, tenaga pengajar untuk mengajari anak-anak itu dibolehkan. Ini biasanya tadi disampaikan, ini keluarga-keluarga tertentu karena memang basis ekonominya sudah bukan hanya mapan, tapi barangkali sangat mapan, sangat mapan. Mereka khawatir dengan pergaulan yang ada di lembaga pendidikan, ya, khawatir dengan pergaulan di sana, maka mereka karena kemampuan finansial yang cukup, maka mereka tidak menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan, tetapi mereka memanggil para tenaga pendidikan itu untuk memberikan pelajaran kepada anak mereka. Istilahnya dulu itu homeschooling dan lain sebagainya. Bisakah? Bisa. Ijazahnya pripun, itu perkara mudah, agar duitnya ono. Jadi ada kaitan apa?
Kul syai'in lantar bil furus. Segala sesuatu lantar kalau ada uangnya. Artinya apa? Ini karakter ini boleh ya mengajarkan kepada mereka. Yang kedua, jawazu istijari syahsin bi ta'amihi wa kiswatihi. Yang kedua, boleh menyewa seseorang untuk disewa tenaganya, dan upahnya itu adalah bi ta'amihi wa kiswatihi. Upahnya itu adalah makanan yang mereka makan dan pakaian yang diberikan kepada mereka. Jadi menyewa seseorang dengan upah apa? Makanan yang ia makan dan pakaian yang diberikan kepada mereka. Ini barangkali di satu tempat-tempat tertentu ya, barangkali kalau ada di tempat kita sekarang tidak ada ya. Kalau ada yang terima seperti ini rebutan ya, rebutan. Upah itu menteri mau dipakani kalau dikelabeni itu sangat murah ya, sangat murah. Tapi seandainya terjadi seperti itu sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa? Liqaul sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau membaca sebuah surat, yaitu surat yang diawali dengan Sin Mim. Rasulullah pernah membaca surat itu hatta balagha qissatan Musa, sehingga ketika beliau membaca surat Sin Mim ini sampai pada ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ya, yang kemarin kita sampaikan. Nabi Musa melihat dua orang anak perempuan ingin membawa anaknya untuk diminumkan ya, di sebuah tempat, meminumkan anaknya, tetapi wanita ini tidak mampu karena harus menyisihkan kaum laki-laki. Sementara sumber air itu ketika selesai para peternak meminumkan ternaknya, maka kemudian sumber air itu ada celah lubangnya dan nanti akan ditutup kembali dengan sebuah batu, dan batu itu sangat besar, hanya mampu digeser oleh 8 orang laki-laki. Jadi kalau yang meminumkan ternak sudah selesai, maka kemudian itu akan ditutup dengan sebuah batu, dan batu ini cukup besar. Kalau hanya 1 orang, 2 orang itu tidak akan kuat. Nah ini hanya ada 2 orang, perempuan tidak mungkin. Maka ketika Nabi Musa menanyakan pada 2 orang perempuan yang agak malu-malu, bukan agak yang malu-malu, dan dia mengatakan kami tidak bisa meminumkan ternak kami ya dengan sekian alasan. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian apa? Beliau pun membawa beberapa ternak ya dari 2 wanita tadi untuk diminumkan, dan Nabi Musa cukup seorang diri menggeser batu penutup yang mestinya diangkat oleh 8 orang oleh Nabi Musa, dijen saja selesai. Nah kemudian seperti itu ini 2 orang ini kemudian pulang menemui bapaknya, menceritakan hal itu. Ketika kemudian ya Nabi Musa diundang oleh Nabi Syuaib ya melalui perantara wanita tadi, Nabi Syuaib mengatakan pada anaknya, kalau Nabi Musa ya kamu ceritakan itu, bawa ke sini, di mana dia? Perempuan itu pun menemui Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa sedang berada di bawah pohon di tempatnya, maka wanita itu mengundang. Wanita itu pun berjalan di depan. Ternyata dalam perjalanan ada angin yang sangat besar sehingga menjadikan pakaian wanita itu melekat di badannya, lekuk-lekuk tubuhnya itu kelihatan. Maka Nabi bisa mengatakan, kamu di belakang, saya tidak bisa di belakang kamu. Saya malu melihat pakaian kamu yang tertimpa angin. Ini barangkali kalau zaman sekarang malah posisi angin, orang ini ya. Jadi Musa mengatakan, kamu di belakang, saya di depan. Nanti kalau aku jalan ke kiri kanan, kamu bilang ke kanan.
Dan ketika sampai di rumahnya Nabi Syuaib, maka salah satu di antara dua perempuan itu mengatakan apa? Wahai bapakku, jadikan dia sebagai pekerja kita, karena sebaik-baik orang yang bisa kita sewa adalah qawiyun amin, orang yang kuat dan dia amanah. Dan Musa punya sifat seperti ini, rusuk, jujur waktu bebean kuat begitu, dan ternyata dia amanah. Maka ketika membaca kisah itu Rasulullah mengatakan, Inna Musa ajil nafsahu, sesungguhnya Nabi Musa menyewakan dirinya sama hijajin al ashron, selama 8 tahun atau 10 tahun. Sama hijajin 8 haji ya, 8 itu artinya 8 kali musim haji, 8 tahun atau 10 tahun. Ala ifati farji, upahnya adalah terjaganya farji atau terjaga kehormatannya dan makanan yang masuk ke dalam perutnya. Artinya apa? Upahnya Nabi Musa bekerja pada Nabi Syuaib adalah makanan dan dinikahkan dengan putrinya. Pekerjaannya adalah menggembalakan ternak, ya, menggembalakan ternak. Temponya adalah selama 8 tahun. Maka ini upah makanan dan adat itu diperbolehkan jika memang akadnya seperti itu. Kemudian yang jim, ya, sihatus ijari dari ila maddatin mu'ayyinatin yaghlibu ala dhanni faqawa ilaiha. Yang ketiga jim, ya, bolehnya seseorang menyewa rumah sampai pada waktu yang ditentukan. Boleh seseorang itu menyewakan rumah sampai waktu yang ditentukan, yang dibuat dengan sepenuh keyakinan baqa'uha ilaiha, bahwa rumah itu tetap akan kokoh dan bisa dihuni sampai waktu yang ditentukan. Misalnya seseorang akan menyewakan rumahnya berapa sampai dengan 10 tahun, dan dia bisa menaksir. Dia bisa memperkirakan bahwa rumah ini akan tetap kokoh jika dihuni sampai 8 tahun yang akan datang. Dia akan menyewanya selama 10 tahun. Maka ketika dia mengatakan 10 tahun batas waktu itu, dia yakin bahwa rumah itu akan tetap bisa dimanfaatkan sampai batas waktu 10 tahun yang akan datang. Ini yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang tahap idza ajra syai'an thumma mana'ahu min al-intifa'i bihi maddatan saqata min al-ujrati bi qadri maddatil man'i. Kemudian yang tahap ketika ada seseorang menyewa suatu barang, kemudian pemilik barang itu menahan dari kemanfaatan barang yang disewa dalam kurun waktu tertentu, maka gugurlah sewa pada waktu yang diminta untuk menahan kemanfaatan barang itu. Saya ulangi. Jadi ketika ada seseorang menyewa suatu barang untuk mengambil manfaat, contoh, saya misalnya menyewa sebuah mobil dalam waktu 1 bulan. Saya menyewa sebuah mobil dalam waktu 1 bulan. Ternyata kemudian yang punya mobil itu ternyata tidak membolehkan untuk dipakai dalam waktu 10 hari. Saya sewa sebuah mobil, oke, sewa mobil, sewanya berapa? 1 bulan sewanya 300.000. Berarti satu harinya berapa? 10.000. Kemudian setelah deal, ternyata kemudian
pemilik mobil itu telepon, dia mengatakan, ini tolong 10 hari ini jangan dipakai dari tanggal 1 sampai sekian. Kenapa? Karena itu ada urusan terkait barang itu, ya, dia ada urusannya. Pokoknya tidak membolehkan barang itu dipakai selama 10 hari. Maka 10 hari ketika barang itu ditahan dari kemanfaatannya, maka penyewa tidak mengeluarkan harga sewa pada barang yang oleh pemilik barang itu tidak boleh untuk memanfaatkannya. Tetapi sisa waktu yang lain tetap harus dibayarkan, Dan yang punya barang boleh untuk melakukan seperti itu jika itu sesuatu yang diperlukan. Wa in tarakal mustajirul intifa'u min nafsihi fa'alal ajratu kamilatan. Tetapi jika penyewa itu sudah menyewa suatu barang, tetapi ternyata penyewa itu tidak memanfaatkan barang yang disewanya dalam kurun waktu tertentu, maka penyewa itu tetap harus membayar lengkap barang yang disewanya. Jadi ini kalimat ini harus dipahami secara utuh. Jadi kalau saya menyewa mobil selama 1 bulan dengan harga sewa 1 bulan ya 300.000. Tadi pemilik barang mengatakan, oh nanti tanggal 15 sampai 25 jangan dipakai. Karena itu nanti kalau dipakai nanti akan ketemu ini dan itu, nanti akan susah urusannya. Tolong tanggal 15 sampai 25 kendaraan itu jangan dipakai. Saya penyewa yang mengatakan, ya oke. Berlaku apa? Berarti berlaku kelipatan. Selama saya tidak boleh menggunakan barang itu, berarti pada waktu itu sewanya tidak harus saya bayar. Ini kalau faktor tidak memakai dari yang punya barang. Itu berbeda ketika kemudian saya menyewa mobil tadi, ya sewanya 1 bulan, rencananya setiap hari saya pakai. Tetapi kenyataannya ternyata saya hanya memakai setengah bulan. Setengah bulan saya pakai, setengah bulan yang lain tidak saya pakai, tetapi tetap ada di rumah saya. Maka karena saya yang menahan kemanfaatan barang itu, maka saya tetap harus membayar penuh pada barang yang saya sewa. Saya tidak boleh mengatakan, aku kan bayar separuh, aku boleh ngomong ini mas dinoro, ya. Padahal akarnya adalah 1 bulan. Maka saya tetap harus membayar penuh, ya, karena pada seperti itu, ya, kesalahan itu ada pada saya yang menyewa barang, bukan kemudian kemanfaatan itu yang ditanggung oleh yang punya barang. Ini yang kita. Kemudian tafsahul ijaratu bitalfil ainil mu'ajjarati. Sewa menyewa itu akarnya bisa menjadi rusak, bisa menjadi batal. Akad sewa menyewa itu bisa menjadi batal kapan? Bitalfil ainil mu'ajjarati, dengan rusaknya objek barang yang disewa. Jadi sewa menyewa itu akan menjadi batal akadnya, menjadi batal transaksinya jika terjadi kerusakan pada barang objek sewanya. Kasubutid dari au mautid dabati masalan, seperti misalnya ya menyewa sebuah rumah, harga sewanya misalnya 1 tahun, misalnya setelah itu harga sewanya 3 juta misalnya. Tetapi dalam pertengahan tahun rumah itu kemudian rusak, ambruk. Ketika rumah itu rusak, maka otomatis ya, maka sudah pasti rusaklah akad atau transaksi sewa menyewa itu, karena objek sewanya tidak bisa lagi untuk disewa. Jadi objek sewanya tidak bisa untuk disewa, diambil kemanfaatannya. Fa innal fasha lam yakun qad alima bil aibi.
ajri ajratul madadi sabiqati, tetapi bagi penyewa rumah yang ambruk di tengah tahun sewa tersebut, dia tetap harus membayar selama ia intafa'a fiha bil 'ainil majardi, selama dia memanfaatkan objek sewa itu. Sewa rumah 1 tahun 3 juta, ternyata persis pada bulan Juli tanggal 1 mulai sewa 1 Januari, tetapi sampai pada bulan Juli tanggal 1 akhir Juli ternyata sebagian rumah itu roboh atau runtuh. Karena roboh maka tidak bisa lagi untuk dimanfaatkan. Dengan demikian akan sewa menyewa itu sudah rusak. Tetapi penyewa harus tetap membayar selama waktu dia memanfaatkan objek sewanya tadi. Jadi yang dia tidak boleh mengatakan saya sih boleh tetap bayar. Oke, setengah tahun kok ambruk, saya tidak akan bayar. Ini tidak boleh. Berlaku kelipatan. Artinya apa? Selama 1 tahun objeknya 3 juta, maka ketika persis setengah tahun dia sudah memanfaatkan, berarti nominal setengah dari total sewa yang harus dia bayarkan. Ini yang benar. Kemudian wa man istajara syai'an fawajadahu mu'iban, jika seseorang menyewa suatu objek sewa, suatu barang, fawajadahu mu'iban, ternyata pada barang yang dia sewa itu objek barangnya akan cacat. Objek barangnya cacat. Menyewa sesuatu ternyata objek sewa itu cacat. Fa inna lahul fasha ma lam yakun qad alima bil aibi wa radiya bihi. Maka dalam kondisi seperti ini, pihak penyewa boleh membatalkan, menggagalkan transaksi sewa menyewanya karena dia tidak tahu kalau objek itu ada cacatnya. Kecuali kalau penyewa itu sudah tahu dari awal bahwa objek sewa itu ada cacatnya. Contoh, saya menyewa sebuah sepeda motor, sewanya 1 bulan misalnya 200.000 misalnya, atau 150.000. Begitu saya pakai, ya, kebetulan jalannya lurus, ya, dari rumah saya sampai tempat saya bekerja itu lurus terus. Begitu hari yang ke-9 saya menggunakan kendaraan itu di satu tempat yang jalannya belok. Sampai di tempat belok ternyata kendaraannya susah dibelokkan. Ternyata ada cacat pada kendaraan itu. Maka saya boleh membatalkan transaksi sewa menyewa itu karena cacat ini tidak saya tahu dari awal. Kecuali kalau dari awal sudah tahu, ini hati-hati ini bumi itu nanti bisa agak oleng misalnya. Tapi kalau belok ke kanan tidak apa-apa. Tapi kalau belok ke kiri agak oleng, hati-hati. Dan saya mengatakan tidak apa-apa. Ketika saya sudah tahu dan ridho, maka tidak mengapa. Wa in intafa'al bil mujarrad madatun fa'alai ajratun. Dan ketika kemudian karena ada cacat pada objek sewa itu, kemudian dia membatalkan, tidak melanjutkan sewanya, maka waktu selama ia memanfaatkan objek sewa itu tetap harus dia bayar. Ini seperti yang sebelumnya. Kemudian al-ajirul mustaraki kal khiyati wal hadati yadmanu ma atlafahu bi fi'lihi. Nah, ini ya, ini menarik juga. Kemudian, ya, jika menyewa atau sewa jasa secara berombongan, berkelompok, seperti menyewa beberapa orang dalam satu pekerjaan, yang satu menjahit, yang lain garap besi. Kalau saya sama garap besi, itu berarti pekerjaan apa?
Yang satu jahit, yang satu ngangkat besinya. Ini berarti apa? Tukang payung, ya. Ada besinya, ada jahitnya, atau yang lain. Ketika kemudian sewa jasa ini terdiri dari beberapa bentuk atau beberapa jenis pekerjaan, maka ma'adlafahu bifi'lihi, maka para pekerja ini yadmanu ma'adlafahu, dia harus menanggung kerusakan pada barang tersebut jika itu terjadi karena perbuatannya. Kalau saya misalnya, ya, ini yang terjadi misalnya seperti itu, bengkel. Ketika kemudian ada konsumen datang untuk memperbaiki mobilnya. Ketika mobil itu diperbaiki, ternyata terjadi kerusakan. Kenapa? Misalnya seperti yang kemarin ada di media sosial itu, ada jasa cuci mobil. Mobilnya mobil Fortuner yang pakai pakai pengungkit itu. Jadi cuci mobilnya ditempatkan satu tempat, kemudian diangkat. Kemudian ketika dibersihkan, salah satu bagian dari tempat untuk meletakkan mobil itu ternyata ada sesuatu yang tidak beres, sehingga terjadi kemiringan. Akhirnya mobil Fortuner itu pun jatuh ke bawah dan mengalami kerusakan. Yang seperti ini, maka pekerja harus menanggung kerugian yang diakibatkan dalam pekerjaannya. Ini berlaku demikian. Maka kemudian, saya tidak bisa, ini kan sisamakan mesin itu turun, tidak bisa. Karena dia melaksanakan jasa pekerjaan sesuatu, maka kerusakan yang diakibatkan, yang ditimbulkan karena pekerjaannya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan karena pekerjaannya, maka dia memang harus menanggung kerugian. Lama amin dukani. Tetapi kalau kemudian itu diletakkan karena dia adalah mengerjakan, bukan mengamankan. Ketika kendaraan itu diletakkan, kemudian tidak selesai ditinggal pulang, ternyata malam harinya kendaraan itu hilang, maka pekerja itu tidak menanggung hilangnya kendaraan itu, karena dia hanya mengerjakan pekerjaan, bukan mengamankan kendaraan. Jadi memang dalam Islam itu sangat bahasa saya sangat sedih. Jadi kalau ada misalnya contohnya dalam sebuah bengkel misalnya, ketika kita membetulkan kendaraan yang rusak, ya, servis kendaraan, ternyata kendaraan itu oleh pekerjanya kurang serius, ada kelalaian. Ternyata ketika memperbaiki itu remnya tidak digunakan, sehingga kendaraannya duduk. Kan dulu kemudian membentur batu, sehingga terjadi kerusakan pada mobil itu. Ketika terjadi kerusakan yang diakibatkan karena pekerjaan itu, maka yang mengerjakan itu harus menanggung kerusakan itu. Tetapi kalau kendaraan itu hilang, maka kemudian pihak yang menyediakan jasa itu tidak menanggung kendaraan tersebut. Dalam syariat Islam mestinya seperti itu. Tidak ada kias, kayak rusak balik ironi pokoknya hilang. Itu tidak berlaku seperti itu, ya. Li'anna hina idzin yakunu kalladina. Karena dalam kondisi seperti itu, maka ia hanya seperti menerima barang titipan. Wal bada'u la nadmatu ma lam yufarid sahibaha. Maka seseorang yang mendapati suatu titipan
ketika kemudian titipan itu hilang, maka dia tidak mengganti atas hilangnya barang itu selama tidak diakibatkan karena kelalaiannya, tidak diabaikan karena kelalaiannya. Ini yang sah. Kemudian yang talzamul ujratu bil aqdi. Yang bahwa upah itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Upah yang diberikan terkait tentang berapa dan waktunya ini sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Karena kesepakatan itu mengikat, ya, siapnya itu bisa kita sampaikan, kesepakatan yang mengikat untuk memanfaatkan suatu barang pada waktu tertentu dan upah tertentu. Maka upah sesuai dengan kesepakatan. Wa yata'ayyanu raf'aha ba'dal istaifa lil manfaatin aw tamamil amal. Pada lazimnya, pada umumnya, upah itu akan diberikan setelah selesainya jasa atau pemanfaatan suatu barang. Kita misalnya, ya, servis kendaraan, upah itu kita berikan setelah pengerjaan itu selesai, atau setelah kita menyelesaikan, memanfaatkan, menyewa suatu barang, seperti rental kendaraan. Ya, rental kendaraan itu biasanya diberikan setelah selesai, setelah tersebut. Umumnya setelah. Tapi kalau ada akad sebelum berangkat, ada JP, ya apa? Jika itu memang disepakati, artinya kita tidak boleh mengatakan dari jika takmir muslim itu kudu sesuai. Mereka takmir muslim, ya. Jadi pada umumnya itu upah diberikan setelah sewa itu selesai, memanfaatkan selesai. Tetapi jika illa ayatuna qadistar qadafa'in dan agdi, kecuali jika ada kesepakatan bahwa penyerahan upah itu dilakukan sebelum pemanfaatan jasa itu diterima. Artinya boleh saja upahnya diberikan di depan, tetapi pada umumnya secara lazim bahwa upah itu diberikan di belakang, bukan di depan. Sebagaimana sabda Nabi, lakinnal 'amila innama yuwaffal ajrahu idza qada 'amalahu. Tetapi para pekerja itu mestinya upahnya diberikan setelah selesainya pekerjaan. Upahnya diberikan setelah selesainya suatu pekerjaan. Kemudian yang ini kadang terjadi di lingkungan kita. Lil mustajiri habsul aini hatta yastawfiya ajrahu idza kana amalahu dza ta'thir fil aini. Ya, seseorang yang menyewakan jasa, maka ia boleh menahan dari apa yang ia kerjakan hingga ia mendapatkan upah dari pihak yang menyewa jasa seseorang. Contoh begini, ketika saya misalnya, ya, saya menerima jasa, misalnya jahitan, ya, menjahit pakaian. Ketika kemudian saya sudah mengerjakan jahitan pakaian itu, saya boleh menahan baju yang sudah saya kerjakan itu tetap ada di tangan saya, tidak saya berikan kepada yang punya hingga ia membayar jasa yang pernah saya lakukan. Syaratnya apa? Idza kana 'amalu dza ta'thirin fil 'ain, ketika pekerjaan itu bisa berpengaruh pada barang yang ia tahan. Saya misalnya menerima servis kendaraan sepeda motor. Ketika sudah saya kerjakan, sudah selesai, kemudian yang punya datang, ini perangkong, beri kita go balik ini. Apa itu di ngijing?
saya boleh menahan kendaraan itu untuk tidak saya berikan. Kenapa? Karena itu berpengaruh. Berpengaruh apa? Kalau itu saya berikan, kemungkinan dia akan melakukan kecurangan. Maka saya boleh menahan barang yang sudah saya kerjakan ketika ada jasa sewa, ada sewa untuk jasa, ketika memang itu berpengaruh pada barang. Kalau dia di masalah seperti seorang penjahit misalnya, menahan hasil jahitannya hingga yang punya membayar terlebih dahulu. Kalau belum dibayar, tetap saya tahan, dan itu boleh dilakukan. Wa in kana la ta'thira fihi, tetapi kalau itu tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh, kaman ujira ala hamli bid'atin ila makanin kada falaysa lahu habsaha bal yuwasilha ila mahalliha wa yudhibu bi ajrihi. Ya, tetapi kalau itu tidak berpengaruh pada objek barangnya, tidak boleh. Seperti seseorang yang menyewakan jasa apa? Memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, tukang angkut misalnya. Kalau di pasar itu apa namanya? Jasa angkut misalnya. Oh ini antarakan ke sana. Apa? Isinya 5 karung tapi kapas, kan enteng gitu. Ya, 5 karung kapas. Biasanya bawa ke dalam. Satu karungnya upahnya berapa? 5.000. Berarti 5 karung 25.000. Kemudian dia mengatakan, kau beli duit upahnya. Burung dilakoni kok. Enggak nek boten baik ini tak pedo. Ada karena pekerjaannya belum dilakukan. Mestinya ia mengantarkan barang itu sampai ke tempatnya baru dia meminta upahnya. Karena dia tidak berhak untuk menahan barang itu sebelum dia melakukan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, man alija au dawa maridan bi ujratin. Siapa saja yang mengobati atau memberikan obat kepada seorang pasien yang sakit dengan memberikan upah. Siapa yang melakukan jasa pengobatan, ya, jasa pengobatan kepada pasien, walam yakun qad arafa bitibbi, tetapi sebenarnya dia tidak tahu akan teori ilmu pengobatan itu. Fadla fasyai'an, kemudian ternyata ya pasien itu mengalami kecelakaan, misalnya hilangnya organ tubuh. Salah bahasa kedokteran yang sering dikatakan dengan malpraktek. Fa'alaihi tamanahu, maka seseorang yang membuka jasa pengobatan tadi, ketika terjadi kesalahan, ketika terjadi kecelakaan pada pasien yang ia tangani, dikarenakan dia tidak mengetahui cara penanganan pasien itu, maka orang tadi harus menanggung akibat yang dia lakukan pada pengobatannya. Jika dia memang tidak mengetahui cara ataupun teori pengobatannya. Sebenarnya tadi man tatabbaba walam ya'lam minhu tibbun fahuwa dhaminun. Barang siapa yang mengobati seorang pasien tetapi dia tidak tahu, dia tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu terkait pengobatan itu, fahuwa dhaminun, maka ia menanggung akibat yang dilakukan dari pengobatan yang dia lakukan jika dia tidak tahu. Tetapi jika seorang dokter, ya, orang yang membuka jasa pengobatan, kemudian dia sudah melakukan sesuatu yang standar, adatnya sesuatu itu seperti itu, tetapi ternyata ada satu orang, ternyata dengan pelayanan yang sama, ternyata orang itu mengalami kecelakaan. Contoh misalnya ada seseorang
obat B sembuh. Datang orang berikutnya, sakitnya sama dengan A, dikasih obat B sembuh. Datang 25 orang berikutnya, dikasih obat yang B semuanya sembuh. Datang orang yang ke-26 ke situ, sakitnya sama, diberi obat yang sama, habis minum mati. Maka seperti ini ya dokter tidak disalahkan. Kenapa? Berlaku kaidah al-'adah muhakkamah. Sesuatu yang memang sudah dilakukan secara adat, tabiat, standarnya seperti itu, maka dia tidak menjamin kecelakaan yang ditimbulkan dari pasien yang diobati dengan standar yang sama. Artinya nanti ketika ada seorang pasien berobat pada seorang dokter, ternyata kemudian mengalami hal-hal tidak diinginkan, hilangnya organ tubuh, atau kemudian cacat, atau kemudian meninggal dunia. Apakah kemudian dokter itu dia menantuk? Lihat dulu. Kalau standar yang dilakukan, standar pelayanan itu SOP-nya memang sudah tepat sebagaimana ilmu, disiplin ilmu yang dimilikinya, maka dokter tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau dia modalnya modal nekat, tidak punya kapasitas untuk menangani penyakit itu, tetapi dia memaksakan diri, maka yang seperti itu jika terjadi suatu kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia harus menjamin pada akibat yang dia lakukan. Ibu bapak, inilah beberapa hukum yang terkait tentang sewa menyewa. Ya, semoga ini bisa memberikan pemahaman, pengetahuan, ilmu kepada kita semuanya, sehingga ketika kita melaksanakan akad sewa menyewa, bukan hanya berorientasi pada sisi kemanfaatan saja, tetapi akad yang kita lakukan di sisi lain tercatat sebagai sebuah pahala ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, kalau ada mohon. Seorang wanita ya memberikan jasa kulinan dan pejetan bagaimana? Ini pertanyaannya global ya, global. Kalau kemudian kulinan, pijetan, dan itu objeknya adalah sesama kaum wanita, maka tentunya itu sesuatu yang tidak masalah. Karena dalam kondisi yang doruri, seorang wanita barangkali melihat aurat sesama wanita jika memang itu diperlukan demi terjaganya kelangsungan hidup, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian jasa keringan wanita dan pijetan, kemudian objeknya adalah laki-laki, dan itu juga terkait berikutnya, sing dikuini opo kan begitu, dan sing dipejeti opo kan begitu. Ketika kemudian itu melanggar kaidah-kaidah syar'i, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti seseorang yang menyewa seorang wanita untuk meramal, maka sebenarnya wanita tidak masalah, tetapi kemanfaatan menjadi tidak boleh. Pejetannya boleh, kuliahnya boleh, tetapi kemanfaatan pada jasa itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dikuini, yang dikuini itu objek-objek tertentu misalnya yang mesti tidak boleh dibuka, maka itu menjadi tidak diperbolehkan. Jasanya boleh, tetapi karena objeknya itu bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka menjadi tidak diperbolehkan. Masih sekitar itu. Kalau menyewanya boleh, tapi tidak boleh menggunakan
masih harga standar. Pijetan. Jadi sampai speknya. Pijetan. Pijetan apa bekam apa yang kaitannya dengan siapa? Oke, jadi begini. Pada prinsipnya ijarah itu adalah, kita lihat ini tulisannya, aqdun lazim ala manfaatin maddatun ma'lumatun bisamanin ma'lumin. Ijarah itu adalah akad yang mengikat untuk mendapatkan suatu manfaat, baik barang atau jasa, dalam waktu yang ditentukan dan upah yang ditentukan. Artinya ketika menetapkan tarif itu sesuatu yang besar, boleh saja saya mau berjuta, oke, pokoknya sampai jetan 10.000 misalnya, boleh kan? Kalau disepakati boleh saja. Ya, artinya memang keadaan ada di sini kalimatnya akadul lazim, akad yang kemudian mengikat. Karena saya merokok, soalnya tak bersedih. Biasanya bersedih merokok ini, insya Allah ngantuk. Tapi terkopani, ini nek masuk angin 1.000, nek batuk 1.500, nek masuk angin kata batuk misalnya berapa? 75.000. Kalau memang akad itu disepakati boleh saja. Artinya ini karena budaya di tempat kita yang kadang-kadang dianggap tabu itu saja. Kalau kemudian memberikan suatu jasa, kalau kemudian mengarani itu dianggap tabu karena apa? Bukan sesuatu, belum menjadi suatu kebiasaan. Tapi barangkali di tempat lain jasa seperti itu sudah ada tarifnya. Ada tarifnya bahwa pijit ini sekian, dan itu boleh. Dan akad itu harus ditanggung. Kalau sudah kesepakatan, maka para pihak yang sudah melaksanakan akad itu harus komitmen pada akad yang sudah dibuatnya. Jadi seperti bekam, kemudian pijat, ketika memasang tarif itu sebenarnya boleh saja. Hanya barangkali dianggap kurang begitu bagus ketika kemudian memasang tarif, karena itu ya belum biasa saja. Tapi kalau sudah biasa ya menjadi sesuatu yang biasa. Secara syar'i hukumnya adalah karena kalau yang agama sama. kan jangan membuat Bekam itu jasa. Agama ngaji gitu. Boleh. Kalau itu disepakati, kalau jangan butuh ulangan, sampai diajari surat hafalan Al-Quran, juz berapa? Juz 30. Oke, surat 1.000 misalnya. Kalau itu disepakati, boleh. Artinya apa? Ketika itu disepakati, boleh saja. Karena seseorang itu harus komitmen pada akad yang dibuat. Di kota-kota besar itu sudah sesuatu yang biasa. Karena apa? Karena hajat dibutuhkan. Dengan tanpa seperti itu bahkan mungkin tidak bisa terlaksana sesuatu. Kalau tidak seperti ini, anak saya tidak bisa ngaji. Karena misalnya barangkali konon jirono kuragem, ya, karena ada banyak pertimbangan dan misalnya seperti itu, maka boleh saja, sah-sah saja. Artinya ketika itu terjadi, itu hukumnya adalah sah, akadnya boleh. Tapi kan itu tidak bagus. Itu norma berbicara lain, akhlak berbicara lain, norma berbicara lain. Ketika kita menyewakan barang sepeda motor misalnya, ini sifatnya 1 bulan 200.000, silakan. Begitu selesai dipakai, karena saking api aneh hati, terpaksa bayar. Itu sudah berbicara lain. Tapi akad itu hukumnya sah, boleh saja. Tapi kalau boleh ya, kalau anak saya perempuan boleh ya. Jadi dalam batas tertentu mukhrid itu diperbolehkan.
pijitan dan sebagainya. Apalagi nanti ada kalimat darurat dan seterusnya. Kalau jasa parkir seandainya kemanfaatannya kan pakai aman gitu, kemudian kehilangan itu tampaknya berganti. Kalau melihat dari sisi, kalau dari penjelasan tadi, tukang parkir itu jasanya adalah memarkirkan, bukan mengamankan. Maka ketika terjadi kehilangan, sebenarnya tukang parkir itu tidak punya tanggung jawab, karena jasa adalah jasa parkir. Kecuali di situ ada jasa parkir dijamin aman, maka ketika hilang boleh barangkali yang kehilangan komplain. Kenapa? Akad yang tertera adalah dijamin aman. Jadi secara umum parkir itu hanya bukan parkir. Jadi ketika hilang itu bahkan parkir tidak bisa disalahkan, karena hanya memberikan akses untuk parkir dan tidak bisa untuk memberikan keamanan. Tapi di sana parkir itu aman, itu sisi lebih yang ada di sana. Tetapi parkir itu hanya untuk memarkirkan kendaraan, bukan mengamankan. Saya yakin kalau dengan jaminan aman dia akan pasang baterai lebih tinggi, karena dia akan nunggu itu parkirnya satu mobil sepeda motor parkir dari jam itu sampai jam 5 sore ini dijamin aman 2000. Siapa yang mau? Jadi parkir itu jasa untuk memarkirkan, bukan untuk mengamankan. Parkir yang dijamin aman biasanya parkirnya lebih paham, karena dia bukannya memarkirkan, tetapi dia memarkirkan dan mengamankan. Allahu a'lam bishawab. Itu Bapak, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Yang berikutnya, akar berikutnya adalah yaitu tentang ja'ala atau ju'ala. Itu bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.